Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum, halo Mak, apa kabar? Sehat ya semua? Kami mau cerita ya Mak, kali ini tentang Mayem yang menikah dengan Musa, seorang kepala dusun di desanya. Sejak jadi kepala dusun, si Musa ini kelakuannya ugal-ugalan Mak. Main perempuan sana-sini, selingkuh sana-sini. Herannya kan, ya banyak perempuan yang mau sama dia. Sudah 25 tahun, Mayem 48 tahun umurnya, jadi istri si Musa 52 tahun. Udah punya 4 cucu dari ketiga anaknya. Tapi kan Mak, sejak jadi kepala dusun setahun yang lalu, Musa mulai selingkuh sana-sini dan terus main perempuan. Padahal udah 25 tahun berumah tangga, bukan sebentar. Berbagai masalah dan kesulitan ekonomi udah dihadapi dan diatasi bersama. Udah punya cucu, 4 cucunya. Mayem gak pernah berpangku tangan. Dia juga bekerja membantu Musa mencari nafkah. Ya kita bilanglah membantu, ya kan? Mayem gak pernah mengeluh dalam kesulitan hidup sebagai istri Musa. Bagi Mayem, itu udah lumrah. Gak ada penyesalan menjadi istri Musa yang sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi pengabdian Mayem terhadap keluarga sama sekali gak dianggap oleh Musa. Begitu si Musa ini jadi kepala dusun, waduh, kelakuan si Musa ini Mak udah kayak politisi, sibuknya udah kayak anggota dewan. Iya, kayak anggota dewan, jarang pulang, katanya sibuk ngurusin masyarakat. Alahai. Sejak jadi kadus, keluarganya, istrinya, anak-anaknya jadi nggak penting lagi bagi Musa. Aku ini kadus, kepala dusun, aku ini milik masyarakat, urusanku banyak, ngerti nggak sih? Kayak gitulah kata Musa suatu hari ketika Mayem mengingatkan agar Musa nggak melupakan urusan keluarganya hanya karena udah menjadi kadus. Alahai. Amit-amit, jijai kan Mak? Macam betul aja, baru pun kadus. Gawat si Musa ini. Mayem tahu kalau Musa berbohong, itu cuman alasan. Sedangkan kepala desa aja pun ditengok si Mayem punya waktu untuk keluarganya. Buktinya, kalau warga perlu sesuatu, misalnya minta tanda tangan Pak Kades, kalau nggak di kantor ya datang ke rumah Kades, adanya Pak Kades di rumah. Lah ini si Musa, jangankan warga yang mau jumpa, lah anak istrinya aja di rumah jarang bisa jumpa sama si Musa. Lah wong Musa itu sibuk di luar rumah, nggak pulang-pulang dia, katanya ngurusin masyarakat. Kadus, sibuk. Padahal Musa hanya mengurusi kesenangannya sendiri, pergi dari satu warung ke warung yang lain, atau mendatangi satu perempuan janda ke perempuan janda yang lain. Tahu si Mayem, tahu dia dibohongi. Herannya, meskipun para perempuan itu tahu kalau Musa udah punya anak istri, mereka tetap aja mau dipacari, mau diselingkuhi si Musa. Ampun kali lah Mak, hajablah kita. Mayem akhirnya diam aja, sambil memikirkan bagaimana caranya untuk menyadarkan si Musa. Apa bisa sadar? Akhir-akhir ini makin santer didengar Mayem bahwa isu Musa punya perempuan simpanan di desa sebelah, namanya Tuti. Anak-anaknya protes sama Mayem karena Mayem diam aja. Tapi Mayem memang gak tahu dia harus gimana lah ngadepi si Musa ini. Banyak kali akalnya, gak bisa dibilangi.
Setiap kali diajak bicara, Musa selalu menghindar. Dia bilang, ya terserah kalau Mayem lebih percaya isu, lebih percaya gosip daripada sama suaminya sendiri. Padahal ada banyak orang yang sering melihat Musa berada di rumah perempuan itu, nginap sana, nginap sini, gonta-ganti selingkuhan. Kalau ditanya sama Mayem, kenapa nggak pulang? Jawaban Musa, mengurus warga, aku kan kepala dusun. Memang hebat kali lah si Musa itu ya. Urusannya udah kayak anggota dewan, urusan masyarakat. Dahsyat. Sebetulnya kan Mak, perselingkuhan si Musa ini dengan si Tuti bukan yang pertama. Sebelumnya Musa juga udah pernah berselingkuh sama Warintil, seorang perempuan yang belum lama ditinggal mati oleh suaminya. Selingkuh lagi sama Tina, seorang gadis yang gagal menikah. Pas selingkuh sama si Tina itu, sempat dilakukan musyawarah keluarga untuk membahas peristiwa tersebut. Karena keluarga si Tina keberatan Musa menjalin hubungan cinta dengan Tina. Mungkin karena Tina masih 20-an tahun gitu ya, dan Musa udah 50-an tahun. Dan sekarang isu perselingkuhan si Musa yang lagi viral. Dahsyat. Viral ini isu selingkuhnya bukan sama Tuti lagi. Nah, tapi Musa berselingkuh justru dengan Ningrum, seorang janda dengan 2 anak. Mayem kenal sama si Ningrum ini karena masih tinggal satu desa, hanya lain dusun. Mayem udah muak kali Mak sama kelakuan si Musa ini. Dia akhirnya minta bantuan keluarganya, keluarga mertuanya untuk membicarakan masalah ini. Mayem ingin mengajukan cerai saja secara keluarga. Namun sebelum memutuskan untuk bercerai, Mayem bersama adik dan anaknya mendatangi rumah Ningrum. Mayem menjelaskan pada Ningrum bahwa status Musa itu masih menjadi suaminya. Dan sesungguhnya Ningrum adalah orang kesekian yang menjadi selingkuhan si Musa, entah dengan janji-janji apa. Jangan percaya sama si Musa, gitulah kira-kira kata si Mayem. Sayangnya si Ningrum gak bergeming dengan penjelasan Mayem. Dengan wajah dingin, Ningrum malah menjawab, ya semua terserah Musa, karena Musa yang datang padaku. Begitu katanya. Mayem pulang meninggalkan Ningrum dengan tekad semakin bulat. Ya udah, memang harus cerai sama Musa. Sementara itu, tidak hanya Mayem yang merasa sangat kecewa atas perilaku Musa, tapi warga di dusunnya juga marah dan muak dengan tingkah lakunya. Mayem sesungguhnya paham dengan kemarahan warga terhadap Musa. Mayem juga mendengar keluhan warga yang kecewa pada Musa, yang mengatakan bahwa Musa nggak bisa dipercaya lagi sebagai kadus, sebagai kepala dusun. Warga menganggap Musa ini sebagai kadus telah mencoreng nama baik pemerintahan desa. Betul itu, cocok itu, pecat aja. Saya jadi provokator nih. Ikut geram awak Mak dengernya. Hanya 2 hari setelah musyawarah keluarga di mana Mayem memutuskan cerai dari Musa, dilakukan pula musyawarah desa. Warga akhirnya memecat Musa sebagai kadus. Mereka nggak mau punya kadus yang urusannya cuma main perempuan, cari mangsa untuk dijadikan selingkuhan. Musa dipecat Mak sebagai kadus. Warga akhirnya memecat Musa sebagai kadus. Dan kemudian dia memilih pulang ke rumah Ningrum. Hebatnya si Musa ini. Tapi Mayem sudah ikhlas. Toh mereka sudah cerai secara keluarga. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Heran kali ya nengok si Musa ini.
Urusannya kok cuma nafsu syahwat aja. Kok nggak bisa dikendalikannya ya? Sedangkan binatang aja bisa mengatasi nafsu birahinya. Lah ini orang kok nggak bisa ya? Kasih pendapat ya, Mak. Nasehati, Mak, si Musa itu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.